Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini kita akan beribadah bersama kakak guru, saya, Kak Deborah, Kak Pola, Kak Reta, ada kakak Alex, juga ada teman kita Gladys, Kiko, dan Tania. Adik-adik, hari ini kita memasuki minggu kedua Advent. Minggu lalu adalah minggu pertama Advent. Advent adalah masa penantian atau masa persiapan menyambut kedatangan Tuhan Yesus melalui Natal atau kelahiran Tuhan Yesus dan juga melalui kedatangan Tuhan Yesus kembali dari sorga. Minggu kedua Advent ini memiliki arti kesetiaan dan cinta. Pada minggu kedua ini, lilin ungu kedua akan dinyalakan. Adik-adik, lilin ini mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Kita harus menyiapkan hati dan cinta untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan Datanglah Tuhan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam. Adik-adik, silakan duduk. Adik-adik, tahu nggak sekarang ini sudah bulan berapa? Bulan Desember. Wah, artinya apa ya kalau sudah bulan Desember? Itu berarti kita sudah memasuki minggu Advent, lalu kemudian kita akan merayakan Natal, terus ada hadiah, ada baju baru, ada jalan-jalan, berlibur, terus kumpul-kumpul sama keluarga. Senang sekali ya, kakak juga senang. Adik-adik juga pasti senang dan banyak orang yang senang akan bulan Desember. Tetapi kita senang karena Tuhan hadir bersama kita di dalam merayakan Natal. Karena kita bersyukur dan bersukacita, Tuhan sangat sayang pada kita. Dia mau menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Alkitab berkata di dalam Mazmur 97 ayat 11, adik-adik yang pegang Alkitab buka ya. Mazmur 97 ayat 11. Berbunyi, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita
bagi orang-orang yang tulus hati. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Kita tenangkan hati kita konsentrasi, kita berdoa minta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau merindukan kami dan kami juga rindu datang kepadamu. Tetapi kami sering melakukan kesalahan. Kami berdosa. Mohon ampunilah kami Tuhan, supaya kami dapat berjumpa denganmu, mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melakukannya dengan benar. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengampunan dosa kami. Amin. Ya, adik-adik, cerita Alkitab kita hari ini akan menceritakan tentang seorang bapak dan seorang perempuan. Mereka adalah pasangan suami istri yang nanti akan menjadi mama dan papa untuk seorang anak yang disiapkan Tuhan untuk menyambut kedatangan Yesus Sang Juru Selamat. Duduk yang manis, mari kita dengarkan baik-baik cerita Alkitab pada hari ini. Ketika zaman Raja Herodes memerintah bangsa Yudea, ada seorang imam bernama Bapak Zakaria dan istrinya bernama Elisabet. Mereka sangat rajin beribadah kepada Tuhan. Dan setiap kali mereka berdoa, mereka minta kepada Tuhan untuk diberi anak. Namun sampai mereka tua, mereka belum mempunyai anak. Tapi mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan. Suatu hari, tibalah waktunya bagi orang-orang di Yerusalem untuk beribadah di rumah Tuhan. Dan imam yang terpilih untuk memimpin ibadah adalah Bapak Zakaria. Maka Bapak Zakaria pun bersiap-siap untuk masuk ke dalam rumah Tuhan mengerjakan tugasnya. Ketika Bapak Zakaria sedang di dalam ruangan khusus tempat membakar kemenyan, tiba-tiba ada malaikat yang berdiri di dekat meja persembahan. Zakaria kaget dan menjadi takut. Tapi malaikat itu berkata kepada Bapak Zakaria, "Jangan takut, Bapak Zakaria. Saya membawa pesan dari Tuhan. Tuhan mendengar doamu. Istrimu Elisabet akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan harus dinamai Yohanes. Saat besar nanti, anak itu akan melakukan tugas yang sangat penting, yaitu dia akan membuat orang-orang berbakti lagi kepada Tuhan dan kembali setia beribadah pada Tuhan." Wah, adik-adik, itu pesan yang sangat luar biasa dan pasti membuat Zakaria senang. Doanya ternyata Tuhan dengar. Tapi ternyata Bapak Zakaria masih tidak percaya. Dia ragu-ragu. "Bagaimana mungkin?" katanya. "Kami kan sudah sangat tua." Tapi malaikat itu berkata lagi, "Engkau tidak percaya ya Bapak Zakaria? Nah, karena kamu tidak percaya, mulai sekarang engkau tidak bisa berbicara lagi sampai saat anakmu lahir. Dan dia pasti lahir karena Allah lah yang mengatakannya." Sementara itu orang-orang yang berdiri di luar ruangan gelisah menunggu Bapak Zakaria. Mereka sangat heran karena Bapak Zakaria sangat lama berada dalam rumah Tuhan. Tapi akhirnya Bapak Zakaria pun keluar dan dia hanya bisa menggerak-gerakkan tangannya untuk memberkati orang-orang karena ia sudah tidak bisa bicara lagi. Setelah itu Bapak Zakaria pun pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya, dia menuliskan kejadian yang dia alami kepada Elisabet, bahwa malaikat Tuhan datang dan kata malaikat itu, "Kita akan mendapatkan anak laki-laki. Dia harus dinamai Yohanes." Oh, Elisabet sungguh senang. Doanya didengar Tuhan. Elisabet berkata dengan gembira, "Tuhan sangat sayang padaku. Dia sudah menolongku," katanya. Dan beberapa saat kemudian Elisabet pun mengandung.
Mereka berdua menunggu kelahiran sang anak dengan penuh sukacita. Kuasa Tuhan membuat mereka akan mempunyai anak, meskipun sudah tua, dan anak tersebut akan dinamai Yohanes, yang artinya Tuhan menyayangi. Mereka juga sangat bersuka cita, karena anak mereka nanti akan dipakai Tuhan untuk menyiapkan kedatangan Sang Juru Selamat. Adik-adik, semua sudah mendengarkan cerita Alkitab ya hari ini. Sekarang saatnya kita mau buka Alkitab, kita mau baca cerita Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Lukas. Kitab Lukas pasal 1 ayat 13. Adik-adik sudah buka Alkitabnya? Lukas pasal 1 ayat 13. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Amin firman Tuhan. Adik-adik, kita hari ini juga punya ayat hafalan yang akan membantu kita untuk mengingat cerita hari ini. Ayatnya terambil dari Mazmur 97 ayat 11. Bunyinya, "Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati." Kita coba pakai gerakan ya adik-adik. Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang-orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bisa ya adik-adik? Nanti adik-adik pelajarin di rumah, lalu melakukan gerakannya. Adik-adik boleh mengirim videonya nanti ke kakak guru. Oke? Selamat menghafal. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk nas persembahan kita terambil dari Mazmur 44 ayat 9. Mazmur 44 ayat 9. Karena Allah, kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Untuk mengiringi persembahan syukur kita menyanyi "Apabila Kita Sukacita". Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita. Haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita. Haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita. Haleluya. Adik-adik, kita lipat tangan, kita berdoa. Dan yang memimpin kita dalam doa yaitu teman kita Gladys, Iko, dan Tania. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Tolonglah kami untuk dapat memahami dan menjalani masa Advent ini dengan baik. Terima kasih karena kami juga dapat kesempatan membawa persembahan kepadamu. Terimalah persembahan kami ini, Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi ibu dan ayah kami, sehingga mereka bisa melahirkan kami. Kami mohon Engkau membuat mereka sehat
semangat untuk mengasihi kami. Dan kami anak-anaknya mengasihi dan menghormati mereka. Ya Tuhan, Engkau sumber kasih dan pengharapan kami. Kami memohon Engkau memenuhi bumi dengan cinta-Mu sehingga semua manusia hidup saling mengasihi dan dipenuhi kedamaian-Mu. Dengarkanlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan lagu Besarlah Kasih Bapakku. Kita semangat ya menyanyi dengan gerakannya. Musik. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Sekali lagi ya. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Adik-adik, ingat selalu firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Pegang teguh firman-Nya dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melihat engkau. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Adik-adik, silakan duduk. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Karena virus corona masih ada, adik-adik tetap patuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Sampai jumpa lagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.